Shalom sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu dan salam sehat bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari Minggu ini dari 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27. Mari kita baca di tempat kita masing-masing. Kasih persaudaraan. Daud adalah seorang musisi berbakat. Dia memainkan kecapi, dia memasukkan musik ke dalam pelayanan-pelayanan ibadah, dan dia menulis banyak mazmur. Dalam renungan kita hari ini diberitahu bahwa dia menulis sebuah lagu pemakaman untuk mengenang Saul dan anaknya Yonatan, sahabat karib Daud. Musik memainkan peranan penting dalam sejarah Israel. Sebenarnya Saul menimbulkan banyak masalah bagi Daud, tetapi ketika dia mati, Daud mengubah sebuah lagu untuk mengenang sang raja dan putranya. Daud memiliki alasan yang kuat untuk membenci Saul, tetapi dia memilih untuk tidak berbuat demikian. Sebaliknya, Daud memilih untuk melihat pada hal baik yang sudah Saul lakukan dan melupakan saat-saat ketika Saul menyerangnya. Dibutuhkan keberanian untuk mengesampingkan kebencian serta sakit hati untuk menghormati sisi positif orang lain, terutama seorang musuh. Dengan mengatakan bahwa kasih Yonatan, tanda kutip, lebih ajaib daripada cinta perempuan, Daud tidak menyiratkan bahwa dia memiliki hubungan seksual dengan Yonatan. Daud hanya menegaskan persaudaraan yang dalam dan persahabatan yang setia di antara dirinya dan Yonatan. Dalam membina kasih persaudaraan juga sangat penting untuk kita melihat sesama kita dari sisi baik mereka, serta mengesampingkan sakit hati dan kebencian yang ada dalam hati kita. Kasih persaudaraan adalah sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Bagaimana berkat dapat mengalir dalam sebuah persaudaraan jika hanya kebencian yang ada dalam hati kita, jika hanya sakit hati yang selalu kita pelihara, maka kita yang menentukan isi hati kita. Apakah kita mengisinya dengan hal-hal yang baik, atau sebaliknya kita mengatakan bahwa wajar kita benci kepada orang lain yang menyakiti hati kita, wajar kita sakit hati. Sementara jika kita membenci dan selalu memelihara sakit hati di dalam diri kita, tentulah kita yang akan merasa rugi. Menyimpan dendam, kebencian, sakit hati hanya akan membuat pikiran kita tidak jernih dalam melihat segala hal, membuat hati kita tidak tenang ketika melihat orang yang kita benci, dan akhirnya akan membuat kita salah dalam menentukan tindakan kita. Sementara jika hal negatif tersebut kita ganti dari dalam hati kita menjadi hal-hal yang baik yang kita terima, maka akan berdampak baik kepada hati dan juga jasmani kita. Lihatlah Daud yang sanggup mengubah sebuah lagu perpisahan, lagu pemakaman kepada Saul yang selalu mengejar Daud dan berencana membunuhnya. Bahkan ketika Daud memiliki banyak kesempatan membalaskan perbuatan Saul, tetapi Daud tidak melakukannya sebab Daud meyakini hanya Allah saja yang berhak atas penghukuman sesuai dengan perbuatannya. Daud sangat menghormati Saul sebagai seorang raja dan sebagai orang yang telah diurapi oleh Allah. Tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh Saul tidak berpengaruh kepada kasih Daud kepada Saul dan juga Yonatan, sebab Daud tidak menyimpan dendam bagi Saul dan Yonatan. Kasih persaudaraan Daud dengan Yonatan juga sungguh sangat unik, sungguh sangat dalam. Mereka saling mengasihi sebagai sahabat tanpa pengaruh sedikit pun karena tindakan jahat dari Saul. Persahabatan mereka murni sebagai sahabat, bukan karena orang lain, bukan karena Yonatan sebagai anak seorang raja. Hingga pada akhir hidup Yonatan, Daud menunjukkan kasihnya bagi Yonatan. Hingga ketika Daud menjadi raja, kita dapat baca bahwa Daud memenuhi janjinya dengan mencari keturunan dari Saul atau Yonatan yang masih ada, yang masih tinggal.
Sahabat yang baik hati, mari kita tetap memelihara kasih persaudaraan dengan baik. Sekalipun mereka melakukan hal yang dapat menyakiti hati kita, lihatlah dari sisi baik mereka dan maafkanlah segala yang tidak baik yang mereka lakukan. Tuhan memampukan kita semuanya, mengasihi saudara kita. Kasih menjadi kepedulian kita bagi sesama kita. Terlebih, nyatakanlah itu di tengah keadaan yang sulit yang kita hadapi bersama sekarang ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menunjukkan kasih persaudaraan kami kepada sesama kami, sehingga itu menunjukkan kami boleh melakukan menuruti perintah Tuhan melalui saling mengasihi satu sama lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.